Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ripaldo, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin membahas sebuah materi masih seputaran akuntansi keuangan menengah, di mana kali ini kita akan membahas materi revenue atau pendapatan. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas di sini. Jadi buat teman-teman mohon perhatiannya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, kali ini sebelumnya kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari PSAK dari tahun ke tahun di sini. Yang perlu kita pahami di sini bahwanya banyak PSAK yang telah digantikan di sini. Yang pertama itu ada PSAK 23 yaitu mengenai pendapatan, kemudian PSAK 34 mengenai kontrak konstruksi, kemudian PSAK 10 mengenai program loyalitas pelanggan, kemudian ada PSAK 21 mengenai perjanjian konstruksi real estate, kemudian PSAK 27 itu mengenai pengalian aset dari pelanggan, kemudian ada PSAK 44 mengenai akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Nah, jadi ini perkembangan PSAK yang telah digantikan di sini. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai pendapatan, di mana pendapatan ini adalah salah satu dari 5 pokok akuntansi, di mana kemarin ada 5 elemen. Salah satu elemen dari pendapatan ini adalah kita sering temui pada laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan lain. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pendapatan. Nah, pendapatan atau penghasilan di sini itu adalah setiap kenaikan manfaat ekonomis dalam suatu periode tertentu yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk, kemudian akan mengakibatkan aset selain kas atau penurunan liabilitas yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan yang bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Jadi pendapatan ini adalah sebuah manfaat ekonomis yang akan mempengaruhi aliran kas, sehingga akan mengakibatkan kenaikan aset selain kas, juga akan mempengaruhi penurunan liabilitas dan akan meningkatkan ekuitas perusahaan. Jadi pendapatan ini itu sering kita jumpai dalam laporan laba rugi atau pada PSAK nomor 1 itu pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, selanjutnya kita perlu ketahui bahwa penghasilan atau pendapatan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu pendapatan, yang kedua itu keuntungan. Nah, sini kita akan bahas satu persatu. Nah, pendapatan ini itu adalah setiap kenaikan atau peningkatan manfaat ekonomis dalam suatu periode tertentu yang ditandai adanya aliran kas masuk yang akan mengakibatkan kenaikan aset selain kas atau penurunan liabilitas yang berasal dari aktivitas utama perusahaan yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan yang bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Jadi ini pengertian dari pendapatan tadi. Jadi pendapatan ini itu akan mempengaruhi aliran kas dan juga akan mempengaruhi penurunan liabilitas dan juga akan meningkatkan modal di sini, karena pendapatan ini akan mempengaruhi laba atau keuntungan dari suatu aktivitas perusahaan. Kemudian di sini ya keuntungan. Nah, keuntungan di sini itu adalah kas yang dihasilkan dari transaksi yang bukan dari aktivitas utama itu lebih besar daripada nilai yang tercatat. Nah, maka dari itu selisih dari nilai tercatat dengan nilai yang dibayarkan oleh ke perusahaan itu disebut dengan keuntungan. Nah, jadi selisih antara pendapatan dan beban itu akan mempengaruhi baik itu laba atau rugi. Makanya di sini pendapatan ini termasuk atau masuk ke dalam elemen laporan laba rugi atau laporan laba rugi dan komprehensif lain. Nah, perlu kita ketahui bagaimana prinsip pengakuan pendapatan. Di sini
ada beberapa prinsip dari pengakuan pendapatan. Yang pertama itu ketika adanya kemungkinan atau probable bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Kemudian yang kedua, ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Jadi itu adalah prinsip pengakuan dari pendapatan. Nah, pertanyaan di sini bagaimana perusahaan mengakui adanya pendapatan ini? Nah, di sini perusahaan yang mengakui adanya pendapatan yaitu tergantung pada jenis perusahaannya. Yang pertama, jika pada perusahaan dagang, yaitu ketika perusahaan sudah memberikan barang kepada pembeli. Kemudian yang kedua, itu ketika perusahaan jasa, ketika dia telah menerima jasa yang telah diberikan. Jadi itu ketika perusahaan jasa itu telah memberi jasa yang kita berikan. Nah, di sini bagaimana jika barang atau jasa sudah diberikan tetapi uang belum diterima? Pertanyaan di sini. Nah, jika jasa telah diberikan tapi uang belum diterima, maka perusahaan tetap mengakui adanya sebuah pendapatan. Karena kenapa? Karena barang atau jasa tersebut sudah diserahkan. Jadi kita tetap mengakui adanya pendapatan di sini. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, bagaimana dengan perusahaan yang aktivitasnya sudah memberikan perizinan aset atau berupa sewa atau bunga? Nah, di sini ketika kita dengan seiringnya waktu saat barang atau jasa tersebut telah dimanfaatkan oleh pelanggan, perusahaan akan tetap mengakui adanya pendapatan barang dan jasa. Jadi untuk penjualan aset selain persediaan atau transaksi tersebut akan kita akui sebagai sebuah keuntungan. Nah, kapan pendapatan bisa kita akui lebih awal? Nah, ketika pendapatan itu bisa kita akui lebih awal ketika adanya pengakuan lebih awal. Itu dapat digunakan jika perusahaan mempunyai sebuah keyakinan yang tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Jadi sesuai dengan keyakinan di sini, jika kita ingin mengakui pendapatan itu lebih awal. Jika kita sudah yakin bahwa kita telah yakin bahwa jumlah yang kita dapat diterima tersebut telah akan bisa terpenuhi, maka kita bisa mengakui pendapatan itu lebih awal. Nah, pertanyaannya lagi itu kapan kita akan mengakui adanya sebuah keuntungan di sini. Nah, keuntungan itu bisa kita lihat pada ketika transaksi penjualan aset tersebut telah terselesaikan. Ketika transaksi itu telah terselesaikan, maka kita bisa mengakui itu sebuah keuntungan atau laba nanti, laba atau rugi nanti, sesuai dengan selisih antara pendapatan dan beban. Nah, kapan kita harus menunda pengakuan pendapatan? Nah, di sini ketika kita ingin menunda sebuah pengakuan pendapatan, itu ada dua hal di sini. Yang pertama, itu dari tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan itu cukup tinggi. Kemudian yang kedua, itu penjualan tidak mempresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Yaitu ketika barang tersebut telah diserahkan tapi masih ada proses tertentu yang mengakibatkan barang tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh pihak pembeli. Itu adalah dua hal yang bisa kita dapat menunda atau harus menunda pengakuan pendapatan. Kedua hal ini sangat penting untuk kita pahami di sini. Nah, selanjutnya mengenai pengukuran pendapatan penjualan. Nah, di sini yang pertama, pengukuran pendapatan penjualan itu dikurangi jumlah diskon dagang dan rapat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Bagaimana jika kita menjual dengan memberikan adanya diskon karena orang membeli dalam partai besar? Maka untuk kasus tersebut pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Maka dari jumlah yang kita terima itu adalah harga jual setelah dikurangi dengan diskon. Nah, kemudian yang kedua, pengukuran yang kedua di sini itu jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan itu ditentukan dengan perdiskontrolan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Misalnya di sini sebagai contoh, pembeli membayar dengan menerbitkan wesel untuk membayar atau menunda.
pembayaran dalam tempo waktu tertentu dengan kesepakatan harga tetap sama. Maka pencatatan yang akan dicatat pada saat penerimaan pembayarannya itu adalah berapa nilai sekarang dari nominal yang jika diterima pada saat jatuh tempo dulu. Jadi ini pengukuran untuk pendapatan penjualan. Kemudian itu jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Jika barang jual dan jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi. Jadi pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut ini itu jika memenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang atau melakukan pengendalian efektivitas barang yang dijual. Kemudian yang kedua, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Kemudian selanjutnya, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Kemudian yang terakhir, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Penjualan tagih dan tahal atau bill and hold. Bill and hold di sini maksudnya itu adalah pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Nah, pendapatan diakui pada saat membeli atau memperoleh hak milik apabila di sini ada 4 poin. Alasannya sini apabila yang pertama, kemungkinan besar pengirim akan dilakukan. Kemudian yang kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Kemudian pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman, dan yang terakhir itu syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Jadi ini adalah pendapatan itu diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik. Jadi ini harus terpenuhi. Nah, selanjutnya itu instalasi dan inspeksi. Nah, maksudnya di sini apabila pendapatan itu biasanya kan diakui pada saat membeli barang menerima pengiriman, serta instalasi dan inspeksi telah diselesaikan. Namun, pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman. Itu ketika. Nah, di sini ada 2 proses yang harus dilakukan. Yang pertama, proses instalasi sederhana. Kemudian pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Jadi pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman ketika 2 hal ini. Hak pengembalian oleh pembeli. Nah, di sini ada hak bagi pengembalian oleh pembeli. Tahu kita sering dengar dengan retur di sini atau pengembalian barang. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirim dan jangka waktu penolakan telah berlalu. Jadi sesuai dengan kesepakatan dari dua belah pihak di sini. Jadi sesuai antara penjual dan pembeli menyepakati berapa jangka waktu untuk pemeriksaan barang atau dari produk yang dijual atau diperbelikan. Nah, yang kedua, metode pengakuan yang dapat digunakan di sini itu ada 2. Nah, di sini ada metode hak pengembalian oleh pembeli. Yang pertama itu tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa. Yang kedua, mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Jadi ini adalah metode pengakuan yang dapat digunakan ketika hak pengembalian oleh pembeli. Jadi 2 metode ini bisa dipakai oleh pembeli.
penjualan cicilan. Nah, penjualan cicilan di sini itu adalah pendapatan yang terkait dengan harga penjualan, tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. Yang kedua, harga jual adalah nilai kini dari imbalan itu ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga tersirat. Kemudian yang ketiga itu elemen bunga diakui sebagai pendapatan ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Jadi ada namanya penjualan cicilan di sini, itu memenuhi tiga kriteria ini. Kemudian penjualan konsinyasi. Nah, maksudnya di sini penjualan konsinyasi di sini itu ada penerima atau pembeli berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual. Kemudian yang kedua, pendapatan diakui oleh penerima saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Yang ketiga itu penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Kemudian pengirim mendapatkan laba atas penjualan, dan yang terakhir pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. Nah, selanjutnya penjualan secara kredit. Nah, penjualan secara kredit di sini itu yang pertama, barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan. Itu penjualan secara kredit. Nah, pendapatan dari penjualan tersebut diakui pada saat barang dikirim. Jika pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan tersebut terrealisasi, maka pendapatan dapat diakui ketika setoran atau uang tangguhan yang signifikan diterima sepanjang barang berada di tangan penjual, dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim kembali. Nah, penjualan secara kredit di sini biasanya itu kita bisa menggunakan akun piutang pada penjualan. Nah, ketika sudah diterima uangnya, maka kita bisa menggunakan akun itu kas pada piutang. Jadi ketika penjualan secara kredit, ketika barang kita sudah berikan kepada pembeli, maka kita akan bisa membuat akunnya itu adalah piutang pada sisi debit, kemudian penjualan pada sisi kredit. Tapi ketika sudah dibayar atau kita sudah menerima pembayaran dari penjualan tersebut, maka kita akan mengakui adanya kas masuk. Jadi jurnalnya kas pada piutang. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai revenue atau pendapatan. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun, mohon kritikan dan sarannya bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.